Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Septonto Andriansa. Saya mengampu mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan pada SMK Piri Simpang tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi kalian Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun media mengajar yang saya gunakan yaitu buku karangan penerbit Erlangga yang ditulis oleh Andi Novianto yang berjudul Teknologi Layanan Jaringan untuk kelas 11. Bab yang pertama, jadi sebelumnya untuk 1 tahun ke depan atau 2 semester kita akan mempelajari 4 bab, dan pada semester 1 kita akan mempelajari 2 bab. Nah, ini yang bab pertama judulnya komunikasi data. Buku yang akan kita pelajari dalam komunikasi data ini, yang pertama konsep komunikasi, perkembangan komunikasi data, karakteristik komunikasi data, model transmisi data, perkembangan generasi jaringan seluler, komunikasi audio dan video, badan standarisasi dunia, kemudian layar OSI. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini spesifik pada konsep komunikasi. Saja konsep komunikasi. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi atau berita antara dua pengguna atau lebih jumlahnya dengan tujuan saling memberikan feedback sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu merupakan suatu interaksi atau proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan di antara dua pengguna atau lebih jumlahnya dengan tujuan saling memberikan feedback atau tanggapan sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Adapun komponen utama dalam komunikasi yaitu yang pertama komunikator. Komunikator ini adalah orang yang memberikan informasi kepada, nantinya kita bahas itu komunikan. Komunikan itu yang menerima informasi. Kembali ke komunikator. Jadi komunikator itu dituntut memiliki kemampuan dalam mempresentasikan informasi secara tepat. Komunikator ini memberikan informasi kepada komunikan. Yang memiliki pola atau bahasa dan metode yang sama dalam berkomunikasi dengan komunikatornya. Jadi komunikator dan komunikan itu harus memiliki pola bahasa dan metode yang sama. Jadi bahasanya harus sama dalam berkomunikasi agar dapat terjadi suatu komunikasi. Apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu disebut informasi. Informasi ini merupakan suatu susunan fakta-fakta yang menjadi suatu informasi. Sedangkan informasi yang disampaikan harus terstruktur, mudah dimengerti, dan memperhatikan aspek keamanan serta kenyamanan. Kemudian media berkomunikasi dalam satu protokol dan terjangkau oleh kedua belah pihak. Jadi 4 komponen ini merupakan komponen penting dalam berkomunikasi. Yang terakhir tadi ya, media berkomunikasi dalam satu protokol dan terjangkau oleh kedua belah pihak. Jadi sama dengan aturan yang sama dan terjangkau. Itu merupakan komponen utama dalam berkomunikasi. Kita lanjut ke jenis-jenis komunikasi. Terdapat 3 jenis komunikasi. Yang pertama secara verbal.
Yang pertama secara verbal, kemudian non verbal, dan secara tertulis. Apa itu verbal? Verbal tipe ini harus komunikasinya harus memperhatikan kualitas pesan yang disampaikan. Jadi kalau verbal itu berupa ucapan, nada bicara yang dapat kita dengar. Itu merupakan komunikasi secara verbal. Jadi apapun informasi yang diberikan dalam komunikasi secara verbal itu harus terdapat kejelasan suara, kemudian nada bicara, kemudian ucapan yang terdengar jelas, agar terjadilah suatu komunikasi yang ideal. Itu komunikasi secara verbal. Kemudian komunikasi non verbal. Kalau komunikasi non verbal ini lebih ke gerakan tanpa suara. Contohnya itu olah tubuh, mimik wajah, bentuk dan model tubuh, kemudian ekspresi, mengekspresikan. Itu termasuk dalam mimik wajah. Itu merupakan komunikasi non verbal. Jadi tanpa ada suara, itu komunikasi itu disebut komunikasi non verbal. Olah tubuh, mimik wajah, bentuk dan model tubuh itu salah satu contoh komunikasi non verbal. Ini biasa digunakan oleh kalangan difabel untuk memahami informasi yang diberikan. Kemudian yang terakhir, jenis komunikasi secara tertulis. Jelas ya, kalau tertulis berupa bentuk pesannya dalam bentuk tulisan, gambar, dan tipografi yang dapat kita lihat. Kalau secara verbal tadi ucapan tidak bisa kita lihat, kalau tertulis itu bisa kita lihat. Contohnya chatting, ini secara tertulis. Oke, selanjutnya metode komunikasi. Metode komunikasi terbagi menjadi dua, secara langsung dan tidak langsung. Jadi komunikasi ini bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau komunikasi secara langsung harus bertatap muka langsung tanpa adanya bantuan media atau peralatan lainnya. Ini kalau secara langsung. Secara langsung itu tanpa media. Sedangkan komunikasi secara langsung dia harus melalui media. Secara tidak langsungnya harus melalui media yang dapat menghubungkannya, sepertinya melalui telepon, SMS, chatting, telekonferensi, email, dan surat menyurat. Itu medianya. Itulah metode komunikasi. Selanjutnya, lingkup area komunikasi. Area komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal artinya informasi atau komunikasi dilakukan secara tertutup dalam suatu ruang lingkup yang terbatas. Misalnya itu dalam kehidupan berumah tangga, komunikasi antara ayah dan ibu dan anak itu merupakan komunikasi di lingkup internal. Kemudian komunikasi secara eksternal atau luar merupakan model komunikasi yang telah melibatkan pihak luar dalam menyampaikan gagasan atau pesan, seperti siaran pers, penyampaian berita. Jadi kalau berita itu disebut komunikasi secara eksternal, artinya tidak terbatas terhadap suatu lingkup yang membatasinya, tapi secara luas dapat diterima oleh siapapun. Itu komunikasi secara eksternal. Selanjutnya, golongan komunikasi. Komunikasi ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu komunikasi formal, informal, dan non formal. Apa itu komunikasi informal?
Jadi komunikasi formal dilakukan berdasarkan protokol atau aturan aturan yang ada, misalnya diskusi atau rapat tahunan. Jadi harus adanya aturan, susunan dalam berkomunikasi, itu disebut komunikasi formal. Misalnya rapat itu ada pembawa atau protokolernya, kemudian tersusun rapi apa yang akan dibahas, itu merupakan komunikasi formal. Kemudian selanjutnya komunikasi informal. Apa sih komunikasi informal? Informal itu dilakukan tanpa adanya atau di luar protokol, di luar standar komunikasi. Contohnya diskusi santai mengenai suatu topik. Jadi komunikasi dalam bentuk diskusi santai itu disebut komunikasi informal. Kemudian yang terakhir, komunikasi non formal, merupakan perpaduan antara tipe komunikasi formal dan informal. Nah, itulah 3 golongan komunikasi. 3 golongan komunikasi, yaitu komunikasi formal, informal, dan komunikasi non formal. Selanjutnya tipe komunikasi. Yang terakhir kita bicara tentang tipe-tipe komunikasi. Apa sih tipe-tipe komunikasi? Kita bahas ya. Yang pertama, komunikasi ke atas. Apa sih artinya? Jadi komunikasi antara bawahan kepada atasan atau ke staf, kepada pimpinannya, dari bawah ke atas, itu disebut komunikasi ke atas atau vertikal. Kemudian kebalikannya, ada komunikasi ke bawah atau top down, ketika atasan memberikan respon kepada bawahan. Jadi laporan dari bawahan ini tadi kepada atasan diterima, kemudian atasan memberikan respon kepada bawahan, itu disebut komunikasi ke bawah. Kemudian komunikasi ke samping atau horizontal, artinya sesama individu, antara individu yang memiliki kedudukan yang sama. Misalnya antara siswa dengan siswa, itu kedudukannya sama, itu disebut komunikasi horizontal. Kemudian ada komunikasi 2 arah. 2 arah artinya dua belah pihak dapat memberikan atau melakukan komunikasi secara interaktif. Ini dapat memberikan tanggapan atau memberikan informasi yang saling berkaitan, itu terdapat di komunikasi 2 arah. Kebalikan dari komunikasi 2 arah yaitu komunikasi 1 arah yang dilakukan oleh komunikator saja. Jadi komunikasi bersifat pasif. Contohnya penyampaian berita itu bersifat pasif. Berita di TV kita tidak dapat memberikan atau merespon agar terjadinya komunikasi, tidak bisa, karena itu merupakan komunikasi 1 arah yang bersifat pasif. Kalau ini tadi aktif, kedua belah pihak dapat memberikan tanggapan. Kalau ini tidak bisa, itulah komunikasi 1 arah. Oke, baiklah, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Silakan diringkas ataupun dicatat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.